Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi dengan materi bahasan pengembangan kepekaan sebagai KEP di Desa Kedua. Pada mata kuliah kali ini ada beberapa bahasan dalam pengembangan Gapoktan sebagai KEP di Desa Kedu, antara lain 1. Gapoktan, 2. Kelembagaan pertanian, 3. Penumbuhan, 4. Pengembangan, 5. Kesimpulan, dan 6. Saran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Putra Pamungkas, NIREM 0301190075 dari Prodi Kejuruan Pertanian Kelanjutan, mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi. Bagian pertama, Gapoktan. Gapoktan merupakan kelembagaan petani yang ditumbuh kembangkan untuk memenuhi kelayakan usaha skala ekonomi dan efisiensi usaha, sehingga berfungsi sebagai unit usaha penyedia sarana dan prasarana produksi, unit usaha tani atau produksi, unit usaha pengolahan, unit usaha pemasaran, dan unit usaha keuangan mikro atau seperti. Gapoktan dibentuk atas dasar 1. Kepentingan bersama. Yang dimaksud kepentingan bersama adalah adanya kesamaan pikiran untuk memajukan dan mengembangkan pertanian yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, memiliki kader atau pemimpin yang diterima oleh petani lainnya. Dengan adanya kader atau pemimpin yang diterima akan memudahkan koordinasi antar anggota dalam suatu organisasi. Yang ketiga, kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran masing-masing, kesadaran bersama, adanya tanggung jawab bersama untuk memajukan usaha tani yang ada di lingkungan sekitar, sehingga menjadikan Gapoktan ini sebagai wadah untuk memajukan dan mengembangkan lingkungan sekitar secara bersama-sama. Yang selanjutnya, yang poin 4, mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya. Gapoktan harusnya mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, yaitu untuk bisa memudahkan untuk memfasilitasi anggotanya. Yang secara umum, Gapoktan juga akan mampu membawa manfaat untuk lingkungan sekitar. Yang kelima, mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk petani. Dengan adanya kader yang berdedikasi untuk petani, diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan petani untuk menuju ke arah yang lebih baik, memajukan dan mengembangkan pertanian yang ada di lingkungan sekitar. Yang terakhir, yang nomor 6, adanya dorongan untuk atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat. Dengan adanya dorongan dari tokoh setempat akan menjadikan motivasi untuk anggota Gapoktan untuk lebih bersemangat dalam mengembangkan dan memajukan pertanian di lingkungan sekitar. Bagian 2, Kelembagaan Pertanian. Kelembagaan pertanian menurut Jogo dan kawan-kawan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat, yang dapat menentukan bentuk hubungan antara manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan, dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik, aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan. Pengembangan masyarakat petani melalui kelembagaan petani atau kelompok tani merupakan suatu upaya pemberdayaan terencana yang dilakukan secara sadar dan sungguh-sungguh melalui usaha bersama petani untuk memperbaiki keragaman sistem perekonomian masyarakat pedesaan. Arah pemberdayaan petani akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dirumuskan bersama. Dengan partisipasi yang tinggi terhadap kelembagaan petani,
Diharapkan rasa ikut memiliki dan masyarakat atas semua kegiatan yang dirasakan akan juga tinggi. Dengan adanya rasa memiliki yang tinggi, kelembagaan akan dapat tumbuh dan berkembang secara cepat dan akan bertahan dengan lama. Bagian 3. Penumbuhan. Saat ini, Kecamatan Kedu ada beberapa KIP yang sudah ada dan masih aktif beroperasi. Namun, untuk di Desa Kedu sendiri, belum ada KIP yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Maka dari itu, perlu ditumbuhkannya Gapoktan sebagai KIP yang akan memudahkan kegiatan pertanian dan akan memfasilitasi para petani kelompok yang ada. Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau sisa hasil usaha Kementan 2016. Bagian 4. Pengembangan. Problem mendasar bagi anggota Gapoktan Makukuat adalah ketidakberdayaan dalam melakukan negosiasi harga hasil produksinya. Posisi tawar petani pada saat ini umumnya lemah. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam usaha meningkatkan pendapatan petani. Menurut Branson dan Douglas, lemahnya posisi tawar petani umumnya disebabkan oleh kurang mendapatkan atau memiliki akses pasar, informasi pasar, dan permodalan kurang memadai. Dengan adanya Gapoktan diharapkan dapat memfasilitasi dan mewadahi anggotanya agar dapat bernegosiasi dengan pasar, dan juga Gapoktan diharapkan dapat berkolaborasi dengan instansi atau lembaga-lembaga lain yang dapat memperlancar jalannya pemasaran. Selain peningkatan posisi tawar, pengembangan kelembagaan petani dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. 1. Kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan petani dapat dilakukan dengan cara pelatihan kepada anggota kelompok tani atau Gapoktan sehingga dapat mengembangkan pemikiran dan juga skill dalam bidang pertanian. Yang kedua, kegiatan pendampingan oleh penyuluh dalam pengembangan kelembagaan petani. Untuk mendukung program poin 1, harus adanya pendampingan oleh penyuluh dalam pengembangan petani, karena pengembangan petani itu bukanlah hal yang mudah dan juga bukanlah hal yang sepele. Jadi perlu pendampingan dan perlu pelatihan bertahap agar dapat dipahami dan dimengerti oleh anggota kelompok tani tersebut. Yang ketiga, replikasi program yang serupa yang sudah dilakukan oleh desa lain yang akan menjadi contoh dalam pengembangan KIP. Dilakukannya replikasi program adalah untuk meniru atau mencontoh kegiatan program desa lain yang diharapkan nantinya akan dapat dikembangkan dan diterapkan di desa binaan supaya dapat mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan petani dan kelompok tani. Bagian kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Pengembangan Gapoktan dilatar belakangi karena lemahnya akses petani terhadap lembaga keuangan, lembaga pemasaran, lembaga penyedia sarana produksi pertanian, dan sumber informasi. 2. Gapoktan diharapkan memiliki peran sebagai lembaga sentral dengan sistem yang terbangun, peningkatan ketahanan pangan tingkat lokal, dan sebagai lembaga usaha ekonomi pedesaan atau LUEP atau juga KIP. Yang ketiga, lemahnya kelembagaan pertanian seperti perkreditan, lembaga input, pemasaran, dan penyuluhan telah menyebabkan belum tercapainya suasana kondusif
kondusif untuk pengembangan agroindustri pedesaan. Yang keempat, keterbatasan sumber pendanaan menjadi titik krusial untuk mengembangkan program atau kegiatan yang efektif dan efisien. Bagian 6. Saran. Dari hasil analisis di atas, saya memberikan saran antara lain: 1. Peningkatan fungsi Gapoktan lebih ditingkatkan untuk memudahkan petani dan mendukung kesejahteraan petani. Yang dimaksud dengan memaksimalkan fungsi Gapoktan adalah antara lain menjadikan Gapoktan sebagai KEP yang dengan seperti ini Gapoktan dapat memfasilitasi permodalan usaha tani kepada anggota melalui kredit atau permodalan usaha tani maupun dari swadana petani atau hasil usaha. Yang kedua, kelembagaan pertanian khususnya kelembagaan ekonomi petani harus lebih bisa dimanfaatkan oleh petani yang akan meringankan beban para petani. Jadi, saran poin 1 dan poin 2 ini saling berkaitan. Sekian dari saya. Banyak kurangnya, banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih.